Halo teman-teman, kembali lagi di channel Halo Brawijaya. Di video kali ini aku akan membahas tentang peluang lolos di SNPTN Universitas Brawijaya tahun 2021. Jadi kemarin di Instagram Halo Brawijaya aku udah sempat ngupload data tentang kuota SNPTN UB tahun 2021 serta peminat SNPTN UB tahun 2020. Jadi di sini saya sudah bisa menghitung berapa peluang untuk lolos di setiap masing-masing prodi yang ada di Universitas Brawijaya. Nah, di sini saya akan membahas jurusan-jurusan yang peluangnya cukup besar masuk di UB. Khusus untuk SNPTN dulu ya. Jadi kita akan bahas yang SNPTN. Nah, di sini jurusan-jurusan tersebut peluangnya lebih besar karena ada dua kemungkinan. Peminatnya rendah atau karena daya tampungnya besar. Jadi kalau ada jurusan yang peminat tahun lalu rendah atau karena dia menyediakan kuota yang banyak, maka jurusan tersebut termasuk memiliki peluang yang paling besar atau peluangnya tinggi. Nah, di sini kita akan lihat yang jurusan Soshum. Untuk jurusan Soshum yang peluangnya paling besar adalah seni rupa murni. Peluangnya 1:2. Jadi pendaftarnya tahun lalu sebanyak 37, sementara kuotanya ada 18. Oh ya, kemarin tuh ada yang nanya lebih tinggi mana keketatan 1:15 atau 1:10. Misalnya ada 30 pendaftar nih. Kalau 1:2 artinya setiap 2 pendaftar maka akan diterima 1 orang. Seperti itu. Kalau 1:3 berarti setiap 3 pendaftar diterima 1, gitu ya. Oke, lanjut yang kedua ada bahasa dan sastra Perancis. Itu pendaftarnya lumayan, ada 103 tahun lalu, terus kuotanya 24. Jadi peluangnya masih tergolong besar, yaitu 1:4. Sama juga dengan jurusan pendidikan bahasa Jepang, peluangnya 1:4. Kemudian ada sastra Cina. Sastra Cina ini pendaftarnya 137 tahun lalu, sementara kuota yang disediakan 30. Jadi peluangnya 1:5. Selanjutnya ada jurusan administrasi pendidikan. Ini masuk di Fakultas VIA. Perbandingannya 1:6. Dari 151 pendaftar yang diterima 27. Terus ada pendidikan bahasa Inggris. Ini juga peluangnya lumayan besar. Perbandingannya 1:6. Dari 281 pendaftar yang diterima 51. Selanjutnya ada lagi, ini ilmu hukum ya. Ilmu hukum termasuk yang peluangnya besar meskipun pendaftarnya banyak. Jadi ilmu hukum salah satu jurusan Soshum yang peminatnya banyak. Ini sekitar 1000-an. Ini sama dengan manajemen akuntansi, administrasi bisnis. Cuman peluang ilmu hukum lebih besar dikarenakan kuotanya juga banyak nih, ada 165. Jadi kalau dibandingkan 1:7 peluangnya. Setelah ilmu hukum juga kita boleh masukkan administrasi publik. Ini peluangnya 1:8. Kalau Soshum ini yang paling tinggi, yang paling sulit peluangnya itu jurusan manajemen ya. Seperti yang sudah saya bahas di video tentang keketatan SNPTN. Mengapa manajemen? Karena perbandingannya 1:17. Artinya setiap 17 orang diterima 1. Setelah manajemen ada ilmu komunikasi, akuntansi, sastra Inggris juga termasuk, pariwisata, ekonomi pembangunan. Oh ya, ini juga kewirausahaan. Selanjutnya kita ke prodi Saintek.
Untuk prodi Saintek yang peluangnya besar lolos di SNPTN tahun ini, yang pertama itu instrumentasi, peluangnya 1:4. Lalu ada pendidikan teknologi informasi 1:6. Ada juga PSP, pemanfaatan sumber daya perikanan 1:5. Juga ada agrobisnis perikanan 1:5. Kemudian ada teknologi hasil perikanan 1:6. Kemudian teknologi informasi 1:7, biologi 1:7, teknik industri pertanian 1:7. Nah, itu jurusan buat teman-teman Saintek yang menurut saya peluangnya cukup besar untuk lolos di SNPTN UB. Nah, mungkin ada yang nanya ini kenapa 0 untuk desain grafis, dan juga di sosum itu ada manajemen perhotelan, karena ini D4. Jadi tahun ini untuk pertama kalinya prodi D4 itu diikutkan ke SNPTN. Biasanya D4 itu diikutkan di seleksi vokasi, tapi tahun ini diikutkan di SNPTN. Jadi peminat tahun lalunya belum didapatkan datanya, jadi di sini 0. Jadi itu tadi untuk prodi Saintek yang peluangnya besar. Kalau peluangnya paling kecil menurut data di sini adalah program studi farmasi. Ini cukup besar nih, cukup sulit maksudnya. 1:36, artinya dari setiap 36 orang yang diterima kemungkinan besar cuma 1. Kalau kita lihat data tahun lalu ya, peminatnya 1278, sementara yang akan diterima cuma 36. Setelah farmasi yang paling sulit itu ada kedokteran, ilmu gizi, juga sistem informasi, statistika, teknik informatika, teknik industri, teknik sipil, arsitektur, teknologi pangan, pendidikan dokter gigi, teknik lingkungan, kebidanan juga lumayan ya 1:14. Nah, ini teman-teman bisa lihat selengkapnya mengenai kuota SNPTN dan juga peluang lolosnya di Instagram Halo Brawijaya. Kamu bisa loh kunjungi Instagramnya Halo Brawijaya buat update informasi seputar Universitas Brawijaya. Dan event apa aja sih yang lagi diadain Kota Malang? Di sana itu lengkap banget. Selain itu ya, kamu juga bisa kunjungi YouTube-nya dengan keyword Halo Brawijaya. Kalau kamu lagi bikin event di Malang dan ngebutuhin media partner, kamu juga bisa loh kerjasama dengan Halo Brawijaya. Langsung aja kunjungi @halobrawijaya.